Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alim fid darin amin. Wal aslu fil fa'ili ayyatasila wal aslu fil maf'uli ayyanfasila wa qad yuja'u bihilafil asli wa qad yatil maf'ulu qoblal fi'li. Sekarang masuk pembahasan tentang letak fa'il. Hukum asal, al-aslu adapun asalnya, fil fa'ili pada fa'il itu ayat tasila nyambung. Nyambung dengan fi'il, fi'il baru fa'il langsung. Nyambung tanpa dipisah oleh maf'ul atau selainnya. Wal asu fil maf'uli ayat fasilah. Adapun asal fil maf'uli di dalam maf'ul itu ayat fasilah terpisah. Jadi antara maf'ul bih dan fa'il itu terpisah oleh fa'il, hukum asalnya. Waqad yuja'u terkadang didatangkan apa bihila fil asli tidak sesuai asalnya. Jadi runtutannya tidak sesuai asal yang tadi sudah disebutkan. Waqad yajil maf'ulu dan terkadang datang maf'ul qabla fi'li. Bahkan maf'ul terkadang datang sebelum fi'il. Seperti dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, iyyaka maf'ul bih. Na'budu fi'il fa'il lebih dahulu daripada fi'il fa'ilnya. Nah, jadi maf'ul bih mendahului fa'il itu ada 3 macam. Ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang tercegah nggak boleh. Yang boleh itu ya seperti ketika tidak ada hal yang mewajibkan atau yang mencegah. Seperti contohnya doroba amrun zaidun. Doroba telah memukul amrun kepada amr siapa zaid. Boleh, boleh didahulukan, boleh tidak, berserah. Itu hukum asalnya. Dan terkadang maf'ul datang sebelum fi'il, itu juga ada yang wajib, ada yang boleh hukumnya. Hukum yang boleh itu seperti firman Allah Ta'ala, fariqon hada. Artinya tidak ada hal yang mewajibkan menuntut untuk maf'ul bih didahulukan. Tapi ketika ada hal yang menuntut maf'ul bih harus didahulukan, maka hukumnya wajib. Seperti contoh man akramta. Siapa yang kamu muliakan? Man maf'ul bih, akramta fi'il fa'il. Kenapa di sini maf'ul bih didahulukan? Karena istifham itu malahu sodr, sesuatu yang harus didahulukan. Nggak boleh akramtu man, nggak boleh. Harus man akramta. Ya, didahulukan. Siapa yang kamu muliakan? Ya. Wa akhiril maf'ula in labsun khudir au udmiral fa'il ghair muhasir. Wa ma bi illa wa bi inaman hasor akhir waqad yasbiqu in qastun tuhar. Wa akhir dan akhirkanlah al maf'ula akan maf'ul in labsun khudir khudira labsun, ya, jikalau ditakutkan ada keserupaan. Khudir ditakutkan ada keserupaan. Jadi nggak jelas mana yang maf'ul, mana yang fa'il, karena i'rabnya nggak pakai sama-sama i'rabnya muqaddar. Nanti kita contohkan. Au udmirul fa'ilu ghair munhasir, atau fa'ilnya berupa isim dhamir. Udmiro dijadiin dhamir, isim dhamir, siapa apa-apa al-fa'il fa'il ghair munhasir. Nah, dan dalam keadaan tidak dibatasi, bukan yang mahsur. Wa ma bi illa wa bi inaman hasor. Adapun yang dibatasi dengan illa inama akhir, maka harus diakhirkan. Maf'ul bih-nya harus diakhirkan. Nah, di sini mutlak maksudnya umum, maf'ul bih atau fa'il setiap sesuatu yang dibatasi dengan ila atau inama. Artinya dibatasi maksudnya pekerjaannya itu hanya dilakukan oleh fa'il, atau pekerjaan fa'il hanya tertuju pada maf'ul tertentu, itu maka harus diakhirkan. Waqad yasbiqu terkadang mendahului, artinya tidak di akhir, in qastun tuhar, ya, kalau tujuannya nampak. Tujuan atau yang dimaksud oleh mutakalim. Jadi hukum mendahulukan fa'il itu ada 3. Wajib mendahulukan fa'il ke atas maf'ul bih di 3 permasalahan. Yang pertama, ketika inhifali iltibasul maf'ul bil fa'il, ketika takut ada keserupaan antara fa'il dan maf'ul bih, karena i'rabnya nggak kelihatan. Seperti contoh doroba Musa Isa. Doroba telah memukul siapa? Musa, Isa kepada Isa. Ya. Pada contoh ini harus fa'ilnya didahulukan. Musa harus jadiin fa'il, Isa harus jadiin maf'ul bih.
Karena nggak nampak mana yang rofa, mana yang nasab, ya kan? Yang kedua, ketika fa'ilnya berupa dhamir mutasil dan tidak dibatasi, maka harus didahulukan. Akram tu Zaidan, akram tu saya memuliakan Zaidan kepada Zaid. Di sini fa'ilnya dhamir, maka harus didahulukan. Nggak boleh Zaidan dulu baru anak, kecuali nanti pada permasalahan dibatasi dengan ilah, seperti akram tu akrama Zaidan ila anak, itu bisa nanti. Nah, yang kedua, fa'il harus didahulukan ketika maf'ulnya di mahsur dengan ilah, atau maf'ulnya itu dibatasi dengan ilah atau inama. Lafaz ilah inama itu termasuk adatul hasr. Artinya, lafaz jumlah yang kemasukan ilah inama itu di situ ada pembatasan. Contohnya di sini pembatasan maf'ul. Innamal daraba Zaidun amron. Di sini maf'ul B-nya dibatasi dalam artian yang dipukul oleh fa'il itu hanya amr saja. Ya, hanya saja memukul siapa Zaid, amr kepada Amr, berarti ada hanya Amr saja yang dipukul oleh Zaid, itu namanya dibatasi. Ya, maka maf'ul bih-nya harus diakhirkan, fa'ilnya harus didahulukan. Kalau maf'ul bih-nya di mahsur, sesuatu yang dibatasi, artinya pemukulannya fa'il dibatasi hanya pada Amr saja. Nah, wajib mendahulukan maf'ul bih ya, dan kepada fa'il karena tiga sebab. Yang pertama, fa'ilnya dibatasi dengan ilah inama. Ya, kita tahu tadi aturannya sesuatu yang dibatasi harus diakhirkan. Nah, di sini ma daraba Zaidan illa amrun. Nah, amrun itu fa'il. Dibatasi artinya yang memukul Zaid itu hanya Amr saja. Fa'il, hanya fa'il berupa Amr saja. Maka pada keadaan ini fa'ilnya harus diakhirkan, maf'ul bihnya harus didahulukan. Atau kemudian maf'ul bihnya berupa dhamir mutasil, sedangkan fa'ilnya isim dhohir. Seperti akroma, telah memuliakan kepadamu siapa Zaidun Zaid. Maf'ul bihnya dhamir mutasil, ya, sedangkan fa'ilnya dhamir isim dhohir, maka di sini maf'ul bih harus didahulukan. Kemudian ayyauda alaihi dhamir mutasil bi fa'il. Ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih dan dhamir tersebut nyambung dengan fa'il. Doroba mukul Zaidan kepada Zaid, siapa? Ghulamuhu, budaknya. Nah, pada fa'il ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Karena kalau di maf'ul bihnya diakhirkan doroba ghulamuhu Zaidan, maka akan ada dhamir yang kembali kepada lafaz setelahnya. Itu tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa atau tidak sesuai aturan. Dhamir itu kembali ke sebelumnya. Nah, jadi daraba Zaidan ghulamuhu wajib didahulukan, alasannya karena ini fa'il bersambung dengan dhamir hu kembali kepada maf'ul bih. Kemudian terkadang maf'ul mendahulukan fi'il dan fa'il sekaligus di tiga keadaan atau di tempat. Satu, maf'ul bih mimma lahu sutrul kalam, sesuatu yang harus di depan, istifham atau syarat, ya. Fa ayya ayatillahi tungkirun, ya. Akan ayat apa? Ayat-ayat Allah apa tungkirun kalian ingkar? Di sini ayat, di sini istifham. Afwan, ayat di sini adalah isim syarat, ya, isim syarat. Maka harus didahulukan. Yang kedua, ketika maf'ul bihnya dhamir munfasil, tapi yang dimaksud ditaksis, dimaksur, ya, dibatasi. Iya karena butuh, iya karena dhamir munfasil, dan di sini ada tujuan membatasi. Hanya kepadamu kami menyembah, di situ ada hanya pembatasan, maka harus didahulukan. Nah, kemudian ketika fiilnya maf'ul jatuh setelah fa jawab, sedangkan tidak ada untuk fiil maf'ul selain itu. Nah, contohnya warabbaka fakabbir. Di sini jatuh setelah fa jawab dan tidak ada maf'ul selain ini yang muqaddam, maka hukumnya wajib dahulukan. Wa sya'af nahu khofa rabbahu Umar wa sada nahu zanahu zajar. Dan sya'a mazhur, apa contoh khofa takut rabbahu kepada Tuhannya Umar, siapa Umar? Wa syada dan syad hukumnya tidak sesuai kias. Contoh zana, menghiasi apa? Nuruhu, cahayanya, maksudnya bunganya, apa? Asajaro, akan pohon. Ya, jadi sya'a di sini maksudnya sudah masyhur di kalam orang Arab,
mendahulukan maf'ul seperti contoh khofa robbahu Umar. Maf'ul dahulukan. Di sini kenapa boleh? Padahal ada dhamir yang kembali kepada fa'il yang setelahnya. Padahal dhamir itu harus kembali ke sebelumnya. Karena di sini walaupun dhamir kembali ke setelahnya kepada Umar, tapi Umar di sini secara rutbah, secara tingkatan itu lebih dahulu karena dia fa'il. Ya, sesuai asal fa'il itu lebih dahulu. Maka boleh. Berbeda dengan ini, kenapa syadz? Di sini fa'il itu didahulukan padahal dhamirnya itu kembali kepada setelahnya. Di sini dhamir kembali kepada syajar nuruhu di sini. Syadz, kenapa? Karena di sini secara rutbah dan lafadz itu kembali ke belakang. Ya. Ini kan fa'il, secara rutbah lebih dahulu daripada maf'ul bih. Dan secara lafadz di sini lebih dahulu, maka dhamir kembali ini kepada syajar itu syadz. Karena kembali ke depan secara rutbah tingkatan hukum asal dan secara lafadz. Berbeda dengan ini, hu ini kembali ke Umar, walaupun kembali ke depannya, tapi secara rutbah Umar ini aslinya di depan. Nah, sebelum maf'ul bih, maka boleh-boleh saja. Itu yang menjadikan tidak jadi syadz. Ya. Kemudian ada beberapa masalah yang di situ boleh kembali yang dhamir kepada lafadz yang di depannya. Secara lafadz dan rutbah di beberapa tempat ya. Sudah dikumpulkan ulama dalam bait Audul Mudmarin alama padahu lahdhan wa rutbatan fahasil addahu fi mudmari syani ruba wa badal ni'ma wa bisa wa tanasul amal ya. Sekali lagi dhamir itu hukum asalnya kembali kepada sebelumnya. Nah, ini ada beberapa masalah dhamir kembali ke setelahnya, lafadz setelahnya secara rutbah, tingkatan dan lafadz di beberapa tempat. Satu ketika dhamir sya'an ya, dhamir sya'an. Qul huwallahu ahad. Huwa di sini dhamir kembali kepada isinya dhamir Allahu ahad. Dhamir sya'an enggak apa-apa. Atau ruba dhamir yang bersama dengan ruba. Rubbahu rajulan sholihan. Ya, banyak sekali laki-laki yang soleh. Hu di sini kembali ke rajulan soleh enggak apa-apa. Atau ketika kembali ke badal darabtuhu zaidan, zaidnya badal kepada hu boleh. Atau dhamirnya ni'ma bisa ya, ni'ma bisa contohnya ni'ma daripada afal madh wa dham. Ni'ma bisa rajulan zaid ya. Bisa rajulan zaid, seburuk-buruk laki-laki zaid, bisa di sini mengandung dhamir kembali kepada rajulan di sini setelahnya boleh dan tidak termasuk syadz. Atau tanazu ya, jafauni walam ajful akhillau ya, kita tahu di sini ada perebutan. Jafauni menuntut adanya fa'il, lam ajfu di sini akhila jadi maf'ul bih. Lahu wawu di sini dhamir kembali kepada akhila. Ya, jafauni teman-teman telah kasar kepadaku, walam ajfu saya sendiri tidak kasar kepada akhila teman. Ini ada wawu dhamir yang kembali kepada akhila yang di depannya. Itu tidak mengapa karena di bab tanazu. Jadi pada 5 tempat ini tidak mengapa dhamir kembali kepada setelahnya, kepada yang ada depannya, lafaz di depannya, dan tidak termasuk syadz. Wallahu a'lam bishawab.